Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, politisi penuh kontroversi Andi Arief ditangkap oleh polisi karena terbukti positif mengkonsumsi sabu. Ini mengusik publik di tengah negara ini sedang gencar-gencarnya berperang melawan narkoba. Publik pun juga terusik dikarenakan polisi membuka peluang sedemikian cepat bahwa Andi Arief akan direhabilitasi ketika barang bukti belum ditemukan dan juga ketika BNN masih melakukan proses asesmen kepada Andi Arief. Nah, kita akan sedikit mereview terlebih dahulu bagaimana Andi Arief ditangkap oleh polisi. Pada waktu itu, Andi Arief ditangkap pada Minggu malam di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat. Saat itu dia tengah bersama dengan, ini diduga, bersama dengan seorang perempuan. Ada sejumlah barang yang diamankan seperti alat hisap, sabu atau bong, bungkus rokok, minuman, bahkan disebut juga ada kondom di sana. Nah, hasil tes urin Andi positif mengandung metamfetamin atau sabu. Nah, meskipun demikian, barang bukti sabu belum ditemukan. Nah, diduga sabu dan alat hisap dibuang ke dalam kloset. Nah, ketika kloset dibongkar, polisi hanya bisa menemukan alat hisap sabu tersebut. Nah, bahkan Kabarreskrim Polri Komjen Pol Idam Aziz menyebut, quote, tersangka diduga baru menggunakan sabu yang sesaat sebelum penggerebekan, sabu beserta bong dibuang ke kloset. Ini merupakan pernyataan dari Kabarreskrim Polri Komjen Pol Idam Aziz. Nah, sebenarnya bagaimana nasib dari Andi Arief ini pasca ditangkap oleh polisi? Apakah akan dipidana ataukah akan direhabilitasi? Ada dua hal yang berbeda terkait dengan apa nasib Andi Arief setelah ini. Yang pertama adalah dari Kadifhumas Mabes Polri Irjen Pol M. Iqbal yang menyatakan bahwa Andi Arief kemungkinan direhabilitasi karena dia sebagai korban. Sementara Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari mengatakan polisi punya 6 hari untuk menemukan bukti kepemilikan, yakni dalam hal ini sabu, baru ke penyidikan. Nah, dari proses asesmen 6 hari inilah kemudian ditentukan apakah kasus ini naik ke penyidikan ataukah tidak begitu. Nah, kalau misalnya kita bercermin pada pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ada 3 pasal di sana, tapi saya akan menyampaikan kepada Anda 2 pasal utama, yakni pasal 1, setiap penyalahguna, ada A, B, dan C, narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Golongan 1 ini termasuk sabu, kokain, heroin, opium, dan juga ganja. Nah, sementara ayat 3 dalam pasal 127 ini mengatakan bahwa dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial. Nah, apakah penyalahguna ini sudah bisa dibuktikan apakah memang Andi Arief ini sebagai korban atau memang sebagai pengguna yang sekian lama atau bahkan mungkin sebagai pengedar, kita semua belum tahu. Nah, slide berikutnya, beda nasib Andi Arief dengan para artis yang juga pengguna narkoba, pemirsa, namun ditahan dan juga menjalani denda begitu. Nah, menurut Kadifhumas Mabes Polri, Andi Arief ini kan akan direhabilitasi, sementara ketiga artis yang Anda lihat ini, walaupun hanya pemakai, mereka di penjara. Namun bedanya memang ketiga artis ini pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkoba di dekat mereka. Sementara dalam kasus Andi Arief diduga, sekali lagi ini diduga, dia membuang barang bukti ke kloset sebelum penggerebekan. Nah, pertanyaannya kemudian, layakkah Andi Arief direhabilitasi ataukah dia harus dipidana? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Yang pertama ada Henry Yosodiningrat, Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat. Bang Henry, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Silakan duduk aja, Bang. Kemudian ada juga Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Bang Jamin, selamat malam. Apa kabar? Malam, Pak. Wah, lama nggak ketemu kita. Iya, ada juga lama. Irjen Pol Arman Depari, Deputi Pemberantasan BNN yang bergabung bersama kami dari kantor BNN di Jakarta. Pak Arman, selamat malam, Pak Arman. Selamat malam, Mas Rory. Saya mungkin akan mulai. Selamat malam, Bang Henry dan Bang Jamin. Ya, saya akan ke Pak Arman terlebih dahulu. Pak Arman, sebenarnya seperti apa mekanisme bagi seorang pemakai narkoba yang terciduk oleh polisi diberikan rehabilitasi atau ditindak secara pidana? Mekanismenya seperti apa? Iya, saya ingin mendahului terlebih dahulu bahwa peristiwa ini menegaskan kepada kita bahwa narkoba yang beredar di tengah-tengah masyarakat bukan hanya menyasar anak-anak muda, tetapi juga
aktivis yang sudah kawakan, politisi, bahkan pejabat-pejabat. Oke. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa permasalahan narkoba ini memang bukan permasalahan yang main-main. Pak Arman mungkin bisa langsung jam ke pertanyaan saya, kemudian mekanismenya seperti apa? Apakah sudah tepat polisi kemudian waktu itu Pak Kadif Humas mengatakan bahwa ada membuka peluang bahwa si Andi Arief akan langsung direhabilitasi begitu? Iya, setiap orang yang didapati menggunakan narkoba, memang mereka wajib untuk mendapatkan proses asesmen. Asesmen itu digunakan nanti untuk menentukan yang pertama, apakah yang bersangkutan ini adalah pengguna atau pecandu, kemudian apakah yang bersangkutan ini terlibat jaringan atau pengedar atau juga bandar. Nah, ini tentu ditentukan oleh penyidiknya sendiri. Penyidik yang akan menyimpulkan jika yang bersangkutan tidak terlibat jaringan, bukan juga pengedar dan bukan juga bandar, maka kemungkinan dia hanya pemakai. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan aturan undang-undang kita, ketika BNN juga, mohon maaf Pak Arman, ketika penyidik belum selesai, ketika BNN belum selesai melakukan asesmen, kemudian langsung muncul pernyataan bahwa kemungkinan dia adalah korban sehingga direhabilitasi, adakah yang salah di sini? Jelas. Iya, memang undang-undang memberikan tenggang waktu kepada penyidik 1 kali 3 hari dan bisa diperpanjang 1 kali 3 hari lagi, artinya 6 hari. Tetapi itu tidak harus digunakan keseluruhan. Jika memang dianggap, dan kembali lagi ini adalah penilaian penyidik, kalau itu sudah cukup, maka apa yang mereka temukan, apa yang mereka hasilkan dari bukti permulaan yang mereka kumpulkan itu, cukup atau tidak untuk dibawa ke tingkat penyidikan, atau sama sekali tidak cukup bukti, itu sepenuhnya adalah kewenangan penyidik. Apakah Anda melihat langkah dari kepolisian menyatakan bahwa Andi Arief adalah korban penyalahgunaan narkoba dan dia layaknya adalah direhabilitasi, ini berarti secara prosedural sudah betul? Kalau dikatakan korban, saya kira tidak. Kalau korban itu kita jalan ditabrak sama ojek, itu namanya korban. Atau kalau kita jalan ditabrak sapi, itu korban. Tapi kan ini kalau dia Andi menggunakan Arief dong, atas kesadarannya sendiri. Nah, oleh karena itu, kembali lagi, ini sepenuhnya tergantung kepada penyidik. Prosedur yang dilakukan oleh penyidik saya kira sudah tepat. Dan mereka profesional dalam menangani kasus ini. Jika memang tidak ditemukan cukup bukti, maka sebaiknya sesuai dengan amanat undang-undang memang diberikan kesempatan untuk menjalani terapi dan rehabilitasi. Baik, kalau Bang Henry sendiri melihat mana yang lebih layak untuk Andi Arief? Direhabilitasi atau dipidana? Kita harus lihat secara jernih dulu. Pertama, korban itu bukan asal orang make kemudian jadi korban. Korban itu seorang anak yang masih belum bisa memilih yang baik dan yang buruk, kemudian dipaksa, dipengaruhi, make sampai akhirnya sampai ketergantungan. Itu satu. Itu korban. Ya, kalau seorang politisi, seorang politikus, seorang pemakai itu kan dia bisa memilih sejak pertama dia mencoba, itu artinya dengan segala kesadaran. Itu satu. Yang kedua, juga bagi mereka yang untuk rehab, kita bicara tentang rehab, bagi mereka yang sudah mengalami ketergantungan yang sampai pada tingkat yang akut, ya, dan itu hasil asesmen dan melapor, itu satu. Itu baru dinamakan korban. Itu baru direhab. Artinya Anda sepakat bahwa Andi Arief sebenarnya bukan korban penyalahgunaan narkoba. Ya, nanti kita ambil simpulan, hati-hati karena Polri sama BNN sekarang lagi disorot oleh masyarakat, ya. Jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan publik. Yang kedua, katakanlah dia dari hasil asesmen dia terbukti memang mengalami ketergantungan.
Tapi ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti. Nah, ini kalau ditemukan bong, itu kan setidaknya satu petunjuk, satu indikasi. Bong itu adalah alat untuk menghisap sabu. Walaupun sabunya tidak Ya, ditemukan. kecuali kalau saat ditemukan HP, ditemukan radio, ditemukan apa, nggak ada hubungannya. Dan pada waktu ekspos pertama, ya sudah beredar itu, ketika dilakukan pembongkaran terhadap kloset yang ada di hotel, di situ dari hasil lab ya ditemukan bahwa di situ ada kandungan narkobanya. Kita coba tanya Pak Arman. Pak Arman, apakah sebenarnya ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada barang bukti dari bong itu, dari cairan dalam kloset yang menurut Bang Henry ketika diperiksa ada kandungan sabunya? Ya, kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang yang bersangkutan pengguna, maka dia akan tetap diberikan haknya untuk direhabilitasi. Nah, kemudian kalau kita lihat kasus ini, seperti tadi disampaikan, memang betul di situ ada barang bukti lain selain narkoba, yaitu bong, mungkin ada korek, mungkin ada aluminium foil. Tetapi juga harus kita tahu bahwa untuk menjadikan seseorang tersangka dalam kasus narkoba itu diwajibkan atau harus ada barang bukti narkobanya sendiri dan diatur jumlahnya atau gramisasi. Jadi tidak hanya sekedar barang bukti yang kita temukan yang terkait dengan kasus itu, tetapi dia tidak berupa narkoba. Baik, dikarenakan ada di bawah 1 gram ini artinya pengguna untuk diri sendiri, di atas 1 gram diduga merupakan pengedar begitu Bang? Nah, saya sejak lama menentang itu ya, bahwa dilihat dari kuantitas barang yang ditemukan ya. Sekarang kita merujuk pada peraturan perundang-undangan aja lah. Dalam undang-undang itu kita jangan sampai nabrak aturan. Yang berhak, yang berwenang menentukan orang itu direhab atau tidak, itu putusan hakim loh. Ya, hakim. Jadi jangan belum apa-apa orang udah direhab. Nanti apa kata hakim? Hakim bisa menjatuhkan putusan ya, memerintahkan pada penuntut umum agar memerintahkan pada penuntut umum agar memasukkan terdakwa di rehabilitasi. Bang, apakah ini artinya polisi terburu-buru mengatakan bahwa Andi Arief bukan layak hanya sekedar direhabilitasi? terburu-buru, akan menyalahi undang-undang. Akan menyalahi undang-undang kalau sampai itu dilakukan. Baik, nanti saya akan minta pendapat dari Bang Jamin, apakah polisi menyalahi undang-undang dengan langsung membuka peluang bahwa Andi Arief akan direhabilitasi? Kita akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke Bang Jamin sekarang. Bang Jamin, setujukah yang dikatakan oleh Kadif Humas Mabes Polri bahwa Andi Arief ini kemungkinan adalah korban sehingga terbuka peluang untuk dilakukannya rehabilitasi? Ya, begini ya, dalam konteks hukum pidana ada yang namanya asas kausalitas, asas sebab akibat. Nah, untuk menentukan orang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mana ada aturan hukum yang melanggar, yang bisa ditetapkan, kita harus tahu dulu perbuatannya itu sebab akibatnya seperti apa. Oke. Saya gambarkan contohnya begini. Kalau ada seseorang yang ditangkap di dalam kamar hotel yang pada saat ini dicurigai sebagai pemakai narkotika yang dilakukan oleh tim penyidik, tentu tidak bagaimana penyidik bisa masuk ke sana, bagaimana penyidik bisa mengetahui orang ada di situ yang namanya Arief, dan bagaimana ini kan ada suatu proses. Ini artinya dipantau dulu, Ya. ada proses pemantauan. Ya, kalau menurut pandangan saya, ini ada laporan masyarakat, di mana laporan masyarakat ini yang ditindaklanjuti oleh penyidik, tetapi penyidik punya waktu untuk mendengarkan atau untuk mengamati suatu peristiwa ini. Nah, kalau mengamati suatu peristiwa, sampai ditentukan ini adalah suatu peristiwa yang dapat dikatakan melanggar undang-undang narkotika, pasti dia sudah mengetahui ada minimum 2 alat bukti untuk menentukan dia telah melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, kalau demikian sekarang waktu dilakukan tertangkap tangan tadi, apa sebenarnya yang perlu untuk menentukan seseorang ini dapat menjadi tersangka atau tidak dapat menjadi tersangka? Tadi Pak Depari mengatakan perlu waktu 3 kali 24 jam dan bisa diperpanjang 3 kali 24 jam. Berarti, nah dengan 2 alat bukti yang tadi, makanya dalam hukum pidana apa 2 alat buktinya? Tentu kita ketahui alat buktinya adalah barang-barang bukti, saksi,
ada CCTV dan segala macam yang mungkin bisa dipertontonkan nanti di situ bagaimana dia masuk, Apakah kemudian bagaimana jalan. kesimpulan dari kepolisian bahwa tidak ditemukan narkoba sehingga tidak ada alat bukti, ini Anda setuju atau tidak? Nah, begini. Kalau dalam konteks tidak akan ditemukan narkoba atau ada, kita perlu yang namanya scientific evidence. Scientific evidence ini sangat canggih sekarang untuk bisa menentukan apakah suatu jaringan tertentu atau zat-zat tertentu atau air atau apapun itu terkandung narkotika atau tidak. Ya, bahkan di alat-alat tadi yang disebutkan ada bongs, ada toilet, itu bisa kita tentukan. Bahkan di rambut saja pun bisa ditentukan. Bahkan air kencing pun sudah positif. Ya, tentu. Jadi kalau kita memang melihat ini sebagai suatu case yang harus dibuktikan dalam persidangan, ya tentu kita harus membawa ini dengan scientific evidence. Begitu. Kalau scientific evidence kemudian belum diperoleh, belum dilakukan, kemudian polisi menyatakan bahwa dia adalah korban, kemudian kemungkinan besar akan direhabilitasi. Polisi terburu-buru, begini, atau Anda melihat ada motif lain? Kalimat korban ini saya kira nggak pernah ada ya dalam ketentuan. Itu kan bahasa awam. Yang ada adalah pencandu narkotika atau penyalahguna. Nah, ini yang bisa di-assessment supaya nanti apakah asesmen ini bisa menentukan statusnya ditingkatkan menjadi tadi konteksnya adalah penyidikan. Nah, apakah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tadi ini, apakah dia jadi tersangka atau tidak? Itu kan kewenangan penyidik. Tapi syaratnya 2 alat bukti. Tetapi untuk assessment, untuk dia sebagai rehabilitasi, itu tidak bisa ditentukan apakah dia bersalah atau tidak bersalah. Karena orang yang tidak melakukan itu juga kalau dia wajib lapor tadi dikatakan dia tetap bisa juga direhabilitasi. Tadi menurut Pak Henry harus nunggu persidangan terlebih dahulu. Tapi saya sekarang akan ke Pak Arman. Sekarang Pak Arman, ini assessment di bawah BNN sampai sekarang sudah sejauh apa Pak? Apakah sudah selesai atau masih dalam proses assessment? Ya, sekarang ini sudah selesai proses asesmennya. Kemudian kalau kita bicara masalah penyidikan, khusus dalam kasus narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini terkenal salah satu undang-undang yang sangat keras karena memberlakukan ancaman hukuman mati. Namun juga di samping itu juga adalah undang-undang yang mengatur dan memperhatikan kemanusiaan. Bagi mereka yang terlibat jaringan bandar, itu memang kita akan lakukan penyidikan dan situ, Pak Arman, diancam dengan hukuman yang keras. Sebelum kita ke situ, hasil asesmen dari BNN seperti apa Pak terhadap Andi Arief? Begini, hasil asesmen itu adalah rahasia catatan kesehatan yang bersangkutan. Jadi itu tidak boleh disampaikan ke publik. Nah, kalaupun nanti diperlukan, itu yang punya kewenangan hanya penyidik saja. Apakah hasil asesmen ini untuk menentukan status hukum dari Andi Arief? Tidak, asesmen itu bukan untuk menentukan status hukum. Itu hanya digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan yang bersangkutan atau seberapa parah yang bersangkutan ini sudah menggunakan narkoba. Nah, hasil ini nanti yang digunakan untuk perencanaan, terapi, dan rehabilitasi yang bersangkutan. Jadi itu tidak diperuntukkan. Apakah ini artinya sudah tertutup pintu bagi proses pidana terhadap Andi Arief dan dia hanya akan, ya sudah, direhabilitasi saja, begitu Pak Arman? Saya kira itu nanti penyidik yang akan menyampaikan secara lengkap, dan sejauh ini saya melihat penyidik-penyidik dari Direktorat Narkoba Mabes Polri bekerja dengan baik, dan saya mengikuti dari setiap tahapan yang mereka lakukan itu cukup profesional dan itu terbuka dan kita bisa menyaksikan semua. Jadi tidak ada yang disembunyikan di sana. Semua proses dilakukan sesuai dengan hukum acara dan juga aturan-aturan yang berlaku di internal, termasuk standar operating prosedurnya. Saya kira itu sudah tepat. Baik, komentar Anda, Bang Hendrik.
kalau assessment itu untuk mengukur atau mengetahui tingkat ketergantungan. Tingkat ketergantungan yang direhab itu orang yang betul-betul sudah sampai pada tingkat ketergantungan yang akut, yang artinya dalam kurun waktu beberapa jam dia harus pakai lagi. Nah sementara kalau kita lihat belakangan ini Andi Arief masih banyak aktivitas sebagai menjalankan sebagai seorang politikus, masih ya, nge-tweet. Ya, masih aktif, masih bisa segala macam lah kita tahu semua di beberapa media sosial. Artinya dari fakta yang dilihat terang oleh masyarakat, dia belum sampai pada kalau nanti dikatakan mengalami ketergantungan, belum sampai pada tingkat ketergantungan sebagaimana kriteria yang harus direhab. Itu satu. Yang kedua, saya merespon kaitannya dengan barang bukti, ya, atau alat bukti. Barang bukti dulu lah di sini. Pertama, saya kembali mengatakan bahwa ditemukannya bom. Ya, tadi saya kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh ahli pidana. Sekarang pembuktian itu bisa dilihat dari scientific evidence, ya. Nah, tadi sudah jelas terang dikatakan bahwa ada bom. Bom ini kalau kaitannya dengan hasil lab yang positif terhadap dirinya, ini tentunya sudah bisa menjadi alat bukti. Alat bukti yang satu atau barang bukti yang lain dihubungkan sedemikian rupa terdapat kesesuaian. Ini kita bicara hukum, ya. Nah, yang kedua saya mengingatkan kembali bahwa yang berwenang untuk menentukan itu hanya hakim. Jangan kita ambil kewenangan hakim, nggak boleh. Ini negara hukum, ya. Kita dalam penegakan hukum itu harus profesional, ya. Harus berani menegakkan kebenaran, kita kedepankan kepentingan bangsa, kepentingan generasi milenial. Oke, ya. Pak Arman, ini terakhir untuk Anda, dikarenakan kami paham Anda harus meninggalkan forum ini sesaat lagi. Apa tanggapan Anda terkait dengan pernyataan Pak Henry bahwa satu, hakim yang berwenang untuk memutuskan status hukum sebenarnya, kemudian yang kedua adalah alat bukti sudah ada dengan adanya urin, dengan adanya menunggu misalnya nanti scientific evidence dari cairan di kloset tersebut, belum lagi ditemukannya bom, Pak, di kamar Andi Arief. Iya, betul kalau itu sampai kepada proses penyidikan dan kemudian dibawa ke peradilan. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kasus narkoba ini punya kekhususan dan barangkali belum semua kita memahami bahwa ada aturan-aturan yang dibuat untuk mendukung Undang-Undang Nomor 35, terutama terkait dengan pemidanaan. Bahwa para pelaku narkoba yang terkait dengan jaringan itu tetap akan dilakukan proses. Tetapi kalau mereka yang terindikasi sebagai pengguna itu dianggap adalah orang pesakitan yang perlu dibantu. Dan sesuai dengan undang-undang kita dikatakan bahwa semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi. Nah, oleh karena itu, kalaupun bukti yang kita temukan ada narkoba di dalamnya, itu juga harus dilihat seberapa banyak. Karena ada aturan dan peraturan pemerintah, termasuk juga di dalamnya ada surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan kuantitas penting begitu. Minimal, ya bukan gramisasi, berapa barang bukti minimal yang dipersyaratkan supaya yang bersangkutan ini bisa dilakukan penyidikan. Ya. Baik, yang di bawah 1 gram dan di atas 1 gram itu ya Pak Arman? Iya. Iya. Baik. Pak Arman Irjen Pol Arman Depari, Deputi Pemberantasan BNN. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak. Kami menghargai sekali waktu Anda bergabung bersama kami di Prime Talk, Pak. Selamat malam. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut. Kami juga akan berbincang melalui sambungan telepon dengan Kabag Pen Mabes Polri usai jeda berikut ini. Pemirsa, kami masih mencoba untuk menghubungi Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Namun sambil kita menunggu terhubung dengan Pak Dedi, saya akan ke Bang Jamin terlebih dahulu. Ini menurut assessment sementara dari pihak kepolisian, ini bukan pertama kali Andi Arief memakai narkoba. Nah, ketika
diduga dia membuang narkoba tersebut ke dalam kloset, bisakah Andi Arief ya sudah langsung terbebas saja dari direhabilitasi saja, terbebas dari kasus hukum itu gitu loh. Jadi ada hal yang menurut saya ada pertentangan dalam peraturan perundang-undangan kita. Satu yaitu tentang peraturan Kepala BNN nomor 11 tahun 2014. Ketentuan nomor 11 tahun 2014 itu menyatakan bahwasanya tata cara pemberian asesmen dan tata cara pemberian rehabilitasi. Nah, dalam ketentuan itu diatur syarat-syarat yang boleh diajukan oleh orang-orang kuasa hukum atau siapapun yang terkait itu untuk meminta asesmen supaya nanti bisa ditentukan apakah ini dapat dijadikan tersangka atau tidak, bahkan oleh jaksa penuntut umum, hakim, bahkan penyidik bisa meminta, bahkan yang pemakai tadi bisa atau kuasa hukumnya. Nah, dia bisa menentukan, tapi permasalahannya setelah diserahkan, apakah penyidik bisa menentukan oh ternyata ini tidak narkoba, tidak bisa ditindaklanjutin atau bisa ditindaklanjutin. Sebenarnya dalam ketentuan undang-undang tidak ada memberikan hak kepada penyidik untuk memberhentikan apakah seseorang itu dapat dijadikan kedudukannya rehabilitasi atau tidak. Dia tidak mempunyai kewenangan, tapi apakah dia ditindaklanjuti sebagai tersangka atau tidak, memang kewenangan penyidik. Nah, ini dua hal ini yang kita sangat bingung. Mau mana? Apakah penyidik mempunyai kewenangan untuk menentukan rehabilitasi? Tidak ada undang-undang mengatur. Tapi penyidik punya kewenangan sama mau lanjutkan tersangka atau tidak tersangka. Nah, kalau dia lanjutkan sebagai tersangka, dasarnya tadi yang saya bilang memiliki dua alat bukti. Nah sekarang, dan menurut Anda dua alat bukti itu sudah terpenuhi? Ya, kalau nanti dikatakan berdasarkan bukti penyelidikan yang dikatakan scientific evidence tadi, satu ya tentu sudah terbukti karena ini kan bukan tertangkap tangan seperti orang razia patroli lalu lihat, oh ini kamu pakai berapa hari ini, nggak ditemukan. Apalagi dalam indikasi ini ada kerusakan-kerusakan di dalam hotel. Contohnya tadi ada berusaha untuk membuang alat bukti. Kalau sampai ketahuan membuang alat bukti, berarti kan dalam hukum pidana kita orang yang menghilangkan barang bukti bisa ditambah lagi hukumannya lebih berat sepertiga. Harusnya seperti itu, Bang. Ya, kalau makanya perlu penyidik membuktikan ini dengan suatu scientific evidence yang bisa membuktikan minimum dua alat bukti. Satu alat bukti contohnya, saya nggak tahu pasti apakah dia sendiri atau di sana ada orang lain bersama-sama dengan dia. Nah, saksi yang kalau ada lebih dari satu orang, berarti satu orang ini bisa menjadi saksi beserta barang bukti tadi yang ada bongs dan juga scientific evidence menentukan kandungan yang ada dalam diri dia. Contohnya, berapa lama dia mengandung narkoba. Itu bisa ditentukan Bang berapa Henry, jumlahnya. Anda juga merupakan pengacara begitu. Anda melihat analisa bahwa usaha atau dugaan usaha untuk menghilangkan alat bukti ini juga terpenuhi tidak di, pertama begini, di kasus ini? Tadi ada peraturan BNN yang menentukan bla 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 bla. Saya perlu mengingatkan dalam prinsip hukum kita bahwa peraturan lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Peraturan BNN itu di bawah PP di bawah undang-undang, itu satu ya. Jadi kalau ternyata peraturan BNN itu bertentangan dengan peraturan pemerintahnya, bertentangan dengan undang-undang, itu dia nitahbar, batal demi hukum. Yang kedua, kaitannya dengan ada dua hal. Di satu sisi penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah dia direhab atau tidak, karena ini adalah kewenangan hakim. Kemudian mengenai menghentikan penyidikan, nah ini yang menarik. Menghentikan penyidikan itu ya dalam hal tidak terpenuhi unsur dari pasal yang disangkakan kepadanya atau tidak terdapat cukup bukti. Nah dalam hal ini ketika satu perkara terdapat cukup bukti, hasil lab, kemudian bom yang di dalamnya mengandung itu memang bukan narkoba bom itu, tapi sesuai dengan apa yang dikatakan tadi merupakan scientific evidence ya, sepatutnya ini adalah alat bukti. Jadi apabila alat bukti, barang bukti ini dengan barang bukti ini dihubungkan sedemikian rupa, terdapat persesuaian yang mengarahkan bahwa terbukti orang ini sebagai pengguna. Aturan mana yang mau dipakai untuk tidak mempidanakan? Aturan mana yang akan dipakai untuk menghentikan penyidikan? Saya tidak berkepentingan apa-apa terhadap seseorang ini. Saya hanya berkepentingan terhadap penegakan hukum, terhadap keadilan, terhadap kepentingan bangsa. Itu aja.
Kalau misalnya kita melihat kasus, teman-teman boleh kita tayangkan kembali slide yang keempat terkait dengan kasus-kasus artis, Bang Henry, Bang Jamin, saya juga nanti minta pendapatnya. Ini seperti Excel Matthew Thomas yang dia dipidana 4 bulan, dikurangi masa tahanan dan denda 20 juta, tertangkap dengan barang bukti berupa transfer senilai 1,5 juta dari rekeningnya untuk pembelian Happy Five. Belum lagi kasus-kasus yang lain nih, seperti Sheila Marcia yang ditangkap sedang pesta narkotik, di situ ditemukan 0,58 gram. Vonis 1 tahun penjara, denda sebanyak 5 juta. Kemudian yang sebelah kanan adalah dari Padi, Yoyo Padi, tahun 2011 ditangkap karena kepemilikan sabu-sabu 0,5 gram. Ini di bawah 1 gram, di bawah aturan 1 gram, di mana kalau di atas 1 gram patut diduga dia merupakan pengedar begitu. Namun Yoyo Padi 0,5 gram, dia tetap saja divonis 1 tahun penjara. Nah, kalau misalnya tadi menurut Bang Henry, bukti-bukti sudah ada, bong itu kemudian hasil air seninya positif, kalau misalnya dia juga tidak dihukum seperti artis-artis itu tadi, di mana rasa keadilannya, Bang Jamin? Begini, kalau kita melihat ini memang perbedaan dengan apa yang terjadi di orang-orang tertentu. Ada orang, makanya hukum kita tentang narkotika sekarang ini membingungkan. Maka orang bilang, terkadang mohon maaf, mau pakai hukum yang mana? Mau rehabilitasi atau mau dipenjara? Nah, ini menjadi permasalahan bagi kita. Jangan-jangan itu juga membuka peluang untuk kita bayar. Nah, kita lihatlah SEMA. Kita lihat pakai SEMA aja lah. SEMA nomor 40 tahun 2010. Kan ada disyaratkan SEMA surat edaran Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung mengatakan 5 karakteristik orang bisa minta direhabilitasi atau hakim harus memutuskan dia rehabilitasi. Karakteristiknya apa? Pertama, harus tertangkap tangan. Jadi bukan kayak tadi kan ada rencana untuk menangkap dia. Nah, itu kan rencana untuk menangkap tangan kan, TO lah ibaratnya. Kalau harus memang benar-benar terjadi seperti itu. Tertangkap tangan, tertangkap tangan. Kedua, ditentukan barang bukti 1 hari digunakan cukup untuk 1 hari narkotika jenis dan bobotnya tertentu. Contohnya kasus ini, sabu dia harus hanya punya 1 gram saja, nggak boleh lebih. Nah, kalau lebih itu tidak bisa direhabilitasi karena dianggap dia sudah pengedar. Ketiga, terus ada uji lab bahwasanya benar-benar dia positif menggunakan. Jadi dia ada uji lab, dia menggunakan. Ini juga masuk kan, dia juga positif menggunakan. Yang keempat, ada surat keterangan dari dokter atau psikiater tentang keadaan jiwa seseorang tersebut. Seperti tadi, oh dulu dia pemakai, sekarang pemakai. Oh dulu dia ada di panti rehabilitasi, sekarang rehabilitasi. Oh berarti bisa rehabilitasi. Kelima, tidak terbukti terlibat dalam jaringan pengedar narkotika. Jadi kalau 5 ini, tapi yang menentukan hakim, bukan yang menentukan penyidik. Iya. Nah kalau nanti sudah di 5 ini memenuhi unsur, maka hakim akan memutuskan tidak perlu pidana penjara kurungan. Harus direhabilitasi. Dan itu harus hakim yang menentukan. Maka tadi kita lihat, kenapa ada 0,5 itu tidak direhabilitasi, kenapa di penjara? Kan pertanyaan tadi yang 3 tadi itu kan nggak nyampe 1, karena hakim menilai bahwasanya dia positif atau tidak positif pada saat itu. Jadi ada 5 itu yang tidak masuk dalam kriteria tersebut. Tapi bisa saja kemudian polisi berargumen bahwa rehabilitasi itu proses hukum tetap jalan terus. Begini, kita bedakan ya, rehabilitasi itu dalam rangka supaya orang ini tidak tergeletak mati di penjara lah, bahasa kasarnya begitu. Tapi proses hukumnya tetap jalan. Sama seperti kalau kasus pidana biasa, orang sedang sakit-sakitan akan diadili. Jadi lebih baik dia dibelantarkan dulu, ke rumah sakit begitu. Dibelantarkan di rumah sakit, tapi proses hukumnya tetap jalan. Ya, tapi yang kita alami sekarang ini, yang kita perdebatkan sekarang, apakah dia akan naik ke tingkat tersangka atau tidak? Baik, ini permasalahannya kita. Nanti kita akan mencoba, ini kita masih belum tersambung, nanti kita akan coba menghubungi terus Karopenmas Mabes Polri, Pak Dedi. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Saya sekarang akan menyapa Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Pak Dedi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Dedi, ini apa dasarnya kemudian polisi menyebut Andi Arief merupakan korban penyalahgunaan narkoba dan kemungkinan akan direhabilitasi, Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan, Mas, bahwa apa yang menjadi standar operasional prosedur bagi penyidik di narkoba dalam melakukan proses investigasi maupun penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah berdasarkan surat edaran Kabareskrim, surat edaran SE nomor 01 Romawi 2 2000
Barreskrim. Tentunya surat ini merujuk kepada undang-undang yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Ya. turunan-turunannya. Kemudian juga di dalam surat edaran ini juga sudah mengatur tentang standar operasional prosedur, penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam rehabilitasi. Baik. Khusus terhadap kasus AA, berbeda dengan data-data yang tadi disampaikan oleh Metro. Jadi begini, terhadap kasusnya tersangka AA, di dalam surat edaran tersebut, poin 2 huruf B berbunyi bahwa tersangka pengguna narkotika yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan urin positif pengguna narkotika, sedangkan tidak ada barang bukti narkotika yang ada pada tersangka. Untuk kasus AA tidak diketemukan barang bukti yang ada pada saudara A, barang bukti narkotika yang di sini saya maksudkan. Kemudian dijelaskan di dalam surat edaran tersebut di angka ketiga, untuk penanganan tersangka sebagaimana ya tersebut pada poin 2 huruf tadi yang saya sebutkan, tidak dilakukan proses penyidikan, namun dilakukan interogasi untuk mengetahui sumber diperolehnya narkotika. Setelah itu dapat Pak langsung Dedi, ya. mohon maaf Pak Dedi, bagaimana bila kasusnya adalah diduga Andi Arief ini berusaha membuang barang bukti, Pak? Kalau kata Bang Jamin tadi justru malah ini bisa kena pidana lebih berat karena berusaha menghilangkan barang bukti, Pak Dedi. Dari hasil keterangan yang saya dapat dari penyidik langsung yang turun di lapangan, ada dua hal penting. Ya, kita selalu berpijak pada fakta-fakta hukum yang diketemukan oleh penyidik di lapangan. Penyidik tadi menyampaikan dua hal kepada saya. Yang pertama, ya dari hasil interogasi dan olah TKP pada saat penggerebekan, barang bukti narkotika tidak ada padanya. Yang kedua, dari hasil interogasi yang dilakukan oleh penyidik kepada saudara A tidak terlibat di dalam jaringan narkotika. Dari hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan, maka dengan menggunakan surat edaran Kabar Reskrim 01, hal tersebut langsung dilakukan pelimpahan ke Sekretariat Asesmen Terpadu pada kantor BNN. Nah, kantor BNN itulah akan nanti melalui tim asesmen terpadu yang terdiri dari dokter, kemudian psikiater, kemudian kejaksaan, penyidik itu ada penyidik Polri dan BNN. Nah, baru nanti merekomendasi apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Jadi seperti itu, Mas. Tadi kami sempat berbincang dengan Pak Arman Depari, ini asesmen di dalam BNN hanya untuk menentukan seberapa berat dia menjadi pecandu atau tidak. Tidak sampai ke ranah apakah dia nanti akan menentukan status hukumnya, Pak Dedi. Ini artinya sebenarnya tidak perlu menunggu langkah asesmen dari BNN apabila bukti-bukti cukup, yang menurut forum ini, dua narasumber saya mengatakan bukti sudah cukup, seharusnya bisa naik ke penyidikan dong, Pak. Ya, di dalam surat edaran tersebut tidak diharuskan, Mas. Tidak dilakukan proses penyidikan. Ini sangat jelas dan clear di dalam penafsiran surat edaran tersebut. Oleh karenanya penyidik dalam proses mekanisme gelar ya dilakukan secara komprehensif, membuat rekomendasi hasil gelarnya seperti itu, Mas. Baik, Pak Dedi, singkat saja ini artinya Andi Arief kalau menggunakan dasar hukum yang Anda sebutkan tadi tidak akan menjadi tersangka ya, Pak? Seperti itu, Mas, ya, seperti itu. Sesuai dengan surat edaran ini sebagai acuan standar operasional prosedur dari pihak penyidik, seperti itu yang saya dapat dari penyidik. Untuk yang mensuplai barang ke dia, bagaimana penyelidikan polisi sampai saat ini? Siapa yang mensuplai? Saat ini sedang berlangsung. Ya, saat ini sedang berlangsung. Penyidik terus mendalami dari hasil keterangan maupun informasi-informasi yang didapat. Baik. Pak Dedi Prasetyo, terima kasih. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo telah bergabung bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ini artinya Andi Arief tidak akan menjadi tersangka. Nanti saya akan minta pendapat dari teman-teman. Dan juga bagaimana presiden ini terkait dengan pemberantasan narkoba di Indonesia. Sesaat lagi.
Pemirsa, akun Twitter Andi Arief baru saja mencuitkan Twitter baru. Saya belum tahu apakah ini Andi Arief sendiri atau orang lain yang mengoperasikan Twitter ini. Kita lihat bersama-sama seperti apa bunyi cuitannya yang baru saja dipost sekitar pukul 7.23 malam ini waktu Indonesia Barat. Ini artinya beberapa menit yang lalu. Tidak ingin berakhir di sini, kesalahan bisa saja membenamkan, namun upaya menjadi titik awal pencarian jalan hidup dengan kualitas berbeda jika benar-benar tidak putus asa. Mohon maaf saya telah membuat marah dan kecewa. Doakan saya bisa memperbaiki salah menuju benar. Sekali lagi ini baru saja Anda bisa lihat di bawahnya tanggalnya 5 Maret 2019 pukul 7.23 PM atau malam ini waktu Indonesia Barat. Menarik. Bang Jamin, Anda mengomentari pernyataan dari Pak Dedi tadi. Ini tidak akan jadi tersangka, Arief. Gini, logika hukumnya ini begini ya. Kalau ada orang yang sedang menyalahgunakan narkotika, lalu ada alat-alat barang bukti yang digunakan untuk menggunakan narkotika tadi. Tetapi narkotikanya sendiri sudah masuk ke dalam tubuhnya. Dan tidak ditemukan lagi narkotika secara material. Karena sudah habis. Sudah habis. Atau sengaja dia membuang atau sengaja menghilangkan. Nah, kalau hal seperti ini dijadikan dasar bahwa tidak cukup alat bukti untuk menaikkan dia sebagai tersangka, saya berpikir berarti di pertanyaannya adalah ada enggak narkotika yang didapatnya secara melawan hukum. Yang didapat secara melawan hukum. Yang enggak boleh itu kan menggunakan narkotika yang didapat secara melawan hukum. Kalau tidak melawan hukum enggak apa-apa karena ada resep dokter. Ini artinya dia masih bisa dijerat karena mendapatkan itu secara melawan hukum, begitu? Ya tentu, kan tadi ditanya ini jaringan dari mana dapatnya? Pasti kan dia dibeli dari suatu jaringan yang berargumen bahwa dasar putusan surat edaran Kabar Eskrim tadi yang mengatakan bahwa kalau misalnya tidak ada di lokasi ya sudah tidak bisa. Itulah makanya pertanyaan saya, logika hukum mana yang digunakan? Logika hukum mana yang digunakan untuk menjerat orang yang menggunakan narkotika yang didapat dari suatu perbuatan melawan hukum. Contohnya dia didapat dari bandar narkotika, lalu dia gunakan sendiri, ketangkeplah sama itu. Tapi sudah di dalam, di luar nggak ada lagi buktinya. Yang ada adalah alat-alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika. Pertanyaan, makanya saya bilang tadi kenapa perlu scientific evidence untuk membuktikan bahwasanya di alat-alat tersebut terdapat sisa-sisa yang digunakan, itulah yang maka saya gunakan tadi. Nah, nanti tinggal dibawa aja itu sebagai bukti yang nilainya bisa saja di bawah 1 gram. Tapi proses pidananya, proses hukum acara pidana yang akan penuntutan dan persidangan itu tetap berjalan walaupun nanti ujung-ujungnya akan direhabilitasi, bukan dalam tahapan sekarang tidak menentukan ini. Bang Henry, terakhir, apa kemudian presiden yang mungkin muncul di publik atas keputusan dari polisi bahwa dia kemungkinan besar tidak akan jadi tersangka dan justru dia merupakan korban? Pertama saya ke bicara hukumnya dulu. Pidana ini material warhid yang dicari, kebenaran yang sejati, ya bukan kebenaran formal. Itu satu. Jadi sudah dijelaskan, ya kebenaran sejati, bukan kebenaran formal, bukan bukti-bukti. Jangan karena ada bong tapi tidak ada narkoba, bukan itu. Tadi sudah jelaskan secara gamblang oleh Pak Jamin Ginting ya. Hasil positif. Sekarang periksa bong itu mengandung sabu atau tidak. Itu satu. Kalau dia mengandung sabu, jangan aneh-aneh untuk menutup perkara ini. Tapi sebaliknya, kalau memang dia negatif, kemudian hasil diperiksa di situ memang sama sekali tidak ada kandungan sabu, begitu juga dari kloset, keluarkan dia sekarang. Jangan zolimi dia. Tapi kalau ada bukti, jangan aneh-aneh. Itu satu. Yang kedua, kaitannya dengan assessment untuk menentukan tingkat ketergantungan seseorang. Kalau kita lihat cuitan dia tadi, kalau memang seorang yang mengalami ketergantungan yang akut, nggak sempat cuit-cuit gitu, akal udah nggak jalan, nggak bisa melakukan aktivitas politik. Artinya dia tidak mengalami ketergantungan, gitu loh. Dia musiman. Apakah setiap jam, dalam satu hari sekian jam dia harus pakai? Atau setiap hari dia harus pakai? Nah ini dia bisa melakukan aktivitas. Artinya ini menjauhkan notion bahwa dia merupakan korban. Dia bukan korban. Bukan pecandu juga. Kalau dilihat dari ini, ya, jadi kita harus tegas lah. Kita jangan abu-abu di sini. Kita presiden ya tadi. Ini satu presiden yang buruk saya katakan. Kalau sampai direhab atau apa,
kita akan mengalami kegagalan di dalam upaya untuk menyelamatkan generasi muda. Oke, baik. Generasi muda akan mengatakan pakai aja, ntar kita ketangkep toh juga direhab. Yang udah pakai nggak usah stop, ntar tunggu sampai ketangkap. Begitu kita ketangkap, Begitu mau ditangkap, direhab. Ini negara apa? Bangsa kita Oke, udah teman-teman, terima kasih. Waktu kita sudah habis, Bang. Mungkin kita nanti akan lanjutkan di forum yang lain. Tapi terima kasih sekali lagi, Bang Henry, Bang Jamin, Pak Arman, dan juga Pak Deddy. Terima kasih. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Pemirsa, semoga bermanfaat. Dan kita tunggu saja seperti apa kasus ini akan menggelinding begitu. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.